Yang terhormat Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Selamat sore. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Budi Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menyampaikan paparan atau pidato dengan judul pemberantasan korupsi di Indonesia, tantangan dan harapan. Bayangkan sebuah negara dengan sumber daya alam, talenta muda berlimpah, dan potensi ekonomi tak terbatas, namun terkukung oleh belenggu korupsi yang menyedot 50 triliun rupiah lebih setiap tahun dari APBN kita. Menurut laporan KPK tahun 2025, korupsi bukan hanya kejahatan finansial, ia adalah pencuri mimpi bangsa. Korupsi merusak fondasi bangsa dengan menghambat pembangunan dan memperburuk kesejahteraan rakyat. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2025 dari Transparansi Internasional, Indonesia hanya mencetak skor 34 dari 100, turun dari 37 pada 2024, dan berada di peringkat 109 dari 182 negara. Data ini menunjukkan stagnasi global dan kemunduran domestik yang memerlukan aksi tegas. Hari ini saya ingin berbagi pandangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, tantangan nyata yang kita hadapi, dan harapan cerah yang bisa kita wujudkan bersama. Mari kita kenali tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum yang konsisten, ditambah adanya upaya pelemahan institusi seperti KPK menjadi sorotan utama, ditambah demokrasi tidak sehat yang mempengaruhi agenda anti korupsi di 2025. KPK menangani 116 penyidikan dari 115 penuntutan dengan modus utama suap serta gratifikasi. Namun pemulihan aset negara hanya di 1,5 triliun rupiah, menandakan tantangan terstruktur. Selain itu, krisis moralitas bangsa dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran memperburuk situasi, meski Undang-Undang Tipikor telah direvisi berkali-kali. Praktek korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih marak. Contohnya kasus korupsi proyek infrastruktur di beberapa daerah yang melibatkan pejabat tinggi seperti yang ditangani KPK baru-baru ini, menunjukkan betapa sulitnya membongkar jaringan mafia korupsi yang melibatkan pengusaha dan birokrat. Data Transparansi Internasional 2005 mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia masih kisaran 34/100, perbaikan lambat dibanding negara tetangga. Budaya impunitas dan korupsi sistemik menjadi penghalang. Di tingkat lokal, praktek uang pelicin untuk izin usaha atau promosi jabatan masih menjadi norma tak tertulis. Faktor ini diperparah oleh rendahnya literasi anti korupsi masyarakat dan intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum. Mahkamah Konstitusi pun mengkritik praktik ini dalam putusannya tentang positive legislation, menekan perlunya reformasi struktural. Namun di tengah tantangan itu ada harapan yang membanggakan. KPK telah menunjukkan gigi dengan operasi tangkap tangan atau OTT yang kian masif, menyita aset korupsi senilai triliunan rupiah. Reformasi digital seperti e-procurement dan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, telah mengurangi celah korupsi hingga 30% di beberapa provinsi. Harapan lain datang dari generasi muda dan masyarakat sipil. Gerakan seperti Indonesian Corruption Watch dan kampanye tagar gerakan bersama KPK telah membangun kesadaran publik secara legislatif. RUU Sapu Bersih Korupsi yang sedang dibahas di DPR berpotensi memperkuat pengawasan aset pejabat dan whistleblowing protection. KPK menerapkan trisula strategi, penindakan, pencegahan, dan pendidikan, termasuk penguatan pengaduan masyarakat dan sinergi dengan aparat hukum. Pemerintah mendorong teknologi digital, big data, dan reformasi birokrasi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan 15 aksi strategis hingga 2026. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Strasnas PK merupakan kerangka kebijakan nasional Indonesia untuk mencegah korupsi secara sistematis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Strategi ini dikoordinasikan oleh tim nasional yang melibatkan KPK, Kementerian PPN atau Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian Pan-RB
dengan partisipasi 67 kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk periode 2025 sampai dengan 2026. Stranas Pencegahan Korupsi meluncurkan 15 aksi strategis yang dikelompokkan dalam 3 fokus utama diluncurkan pada Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Fokus 1 perizinan dan tata niaga terdapat 5 poin. Fokus 2 keuangan negara terdapat 5 poin. Dan fokus ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi terdapat 5 poin. Meski demikian, penurunan KPI menunjukkan perlunya political will lebih kuat dari pemimpin. Kita berharap pemanfaatan teknologi forensik, platform pengaduan digital, dan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat membangun budaya integritas pemberdayaan BPK dan KPK dengan sumber daya manusia berkualitas, serta hukuman tegas dan memulihkan kepercayaan publik. Dengan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil Indonesia bisa capai visi bebas korupsi pada 2029. Untuk mewujudkan harapan tersebut, kita butuh sinergi. Pemerintah harus memperkuat independensi KPK, swasta menerapkan good government, dan masyarakat aktif laporkan korupsi melalui aplikasi Jaga atau whistleblowing resmi. Ingat, pemberantasan korupsi adalah perjuangan kolektif, bukan hanya tugas penegak hukum, tapi tanggung jawab kita semua. Hadirin yang saya banggakan, korupsi adalah musuh bersama. Tapi dengan tekad kuat kita bisa ubah tantangan menjadi peluang. Mari kita jadikan Indonesia bebas korupsi sebagai warisan untuk generasi mendatang. Sebuah negeri adil, makmur, dan bermartabat. Kita telah membahas panjang lebar tentang akar masalah, hambatan, dan langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa pekerjaan ini belum selesai. Indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi skor 34 yang menempatkan kita pada peringkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, untuk menutup pertemuan ini, saya sampaikan tiga pesan singkat yang saya harap menjadi pegangan bersama. Pertama, penegakan hukum harus konsisten dan transparan agar efek jerah nyata dan publik kembali percaya pada institusi. Kedua, reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi anggaran harus didorong secara serius. Perbaikan tata kelola sistem pengadaan yang terbuka dan akuntabilitas akan memotong peluang korupsi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ketiga, masyarakat dan sektor swasta tidak boleh absen. Pendidikan anti korupsi, peran media yang kritis, pelaporan publik, serta mekanisme whistleblower yang aman harus diperkuat agar pemberantasan korupsi menjadi gerakan kolektif, bukan sekedar program administratif. Hadirin yang saya hormati, tantangan ini memang berat, tetapi harapan ada bila kita perbaiki tiga aspek ini bersama-sama: penegakan hukum, birokrasi yang bersih, dan partisipasi publik. Maka prognosis untuk masa depan kita kelola yang lebih baik bukanlah utopia, melainkan peluang yang bisa diwujudkan. Akhir kata, saya mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, aparat hukum, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk menerjemahkan niat baik menjadi tindakan nyata demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya semua pihak. Ke hutan pergi berburu rusa, cakep. Dapatnya monyet lagi main lompat, cakep. Lawan korupsi jangan pernah lelah, Indonesia bersih, masa depan cerah. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat sore.